Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat hikmatnya. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita bisa bertemu lagi di kelas SNF Consulting. Ya, kali ini materi kita tentang menyusun dan menilai proposal startup company. Baik, pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan ya, sebab hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan dan waktu malam hari ini, karena di masa pandemi ini masih ada kawan-kawan kita yang tidak disangka-sangka terkena dampak COVID-19 dan yang bersangkutan mendahului kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Kemudian tentang SNF Consulting, perlu kami jelaskan bahwa kami ini adalah konsultan manajemen yang membantu perusahaan dalam membangun sistem manajemen. Kantor kami berada di Surabaya ya, home base-nya di Jalan Pemuda 6070. Kalau bagi Bapak dan Ibu yang wilayah Surabaya itu tepatnya itu di daerah Delta Plaza sekitar Mountcastle. Di situ ada gedung Sinarmas Land, kami di lantai 9. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi terkait dengan manajemen perusahaannya masing-masing, bisa berkunjung di kantor kami di lantai 9. Jadi beberapa kali kami setelah mengadakan kelas tentang kaitannya manajemen ya, nah itu ada yang beberapa waktu lalu ada valuasi, kemudian kami membahas tentang waralaba, kemudian juga tentang yayasan. Artinya tujuan kami itu mengedukasi masyarakat untuk mengetahui nilai-nilai ilmu manajemen yang selama ini sepertinya yang partner kami itu kebanyakan dari kalangan eksekutif ya, eksekutif perusahaan seperti CEO ataupun dari beberapa investor juga, yang mereka sudah terbentur dalam aktivitas sehari-hari itu membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan sedikit pencerahan bagi mereka yang notabene menjadi decision maker, menjadi pembuat keputusan dalam perusahaannya masing-masing. Seperti itu fungsinya. Jadi kami meminta masukan dari Bapak Ibu, barangkali dalam keseharian itu ada kesulitan ya, bisa meminta bisa memberikan masukan kepada kami tentang next kelas yang ingin dibahas. Nah, nanti bisa diskusi di room kelas kami seperti ini. Kami ada beberapa grup ya, baik itu Telegram dan juga WhatsApp gitu.
Nah, di situ di WhatsApp itu ada kurang lebih sudah 21 grup itu yang kami adakan. Jadi menampung kawan-kawan yang interest di bidang manajemen dan korporasi itu untuk berdiskusi. Nah, grup-grup kami itu bisa nanti akan saya bagikan linknya di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang baru mengenal SNU Consulting, ingin berhubungan lebih lanjut dengan kami, bisa bergabung di grup kami tersebut. Baik, materi kali ini tentang menyusun dan menilai proposal startup company. Nah, kemarin itu ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, ya masukan ya. Bagaimana sih Pak Iman ini kami mau memberikan penilaian terhadap ada salah satu startup gitu ya yang ingin mereka beri dana jadi sebagai investi. Nah, akhirnya kami mencoba untuk membuka kelas seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menilai perusahaan startup itu bagaimana, apa yang harus dilakukan, bisa nanti ditanyakan. Dan bagi kawan-kawan juga yang ingin menyusun, ingin memberikan apa namanya itu, ingin mengajukan dana ke founder atau investor, bisa nanti ditanyakan di sini, gitu. Jadi ini saling berkaitan seperti itu. Telah hadir bersama kita ya Pak Iman Supriyono. Nah, ini pembicara kita pada malam hari ini. Beliau ini pimpinan kami di SN Consulting, juga senior konsultan, kurang lebih sudah hampir 20 tahunan atau 20 ya sekitar 20 tahun malang melintang di dunia persilatan ya. Malang melintang di dunia consulting beliau ini. Ya ini ilmunya ini kalau karate itu sabuk apa ini kira-kira 20 tahun itu. Di atasnya hitam itu apa Pak ya? Begitu ya. Sudah ngelontok. Nah, hari ini ingin berbagi dengan kawan-kawan ini tentang startup. Kemudian kita buka kelas ini itu sampai pada pukul 21.30. Mungkin nantinya ada perkembangan ya Bapak dan Ibu ya, seiring berjalannya waktu nanti mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, masih bisa kita akomodir sampai pukul 10-an begitu ya. Barangkali kawan-kawan banyak interaktif di sini malam ini, dan saya harapkan memang banyak interaktif karena ini sebelum kelas saja sudah banyak yang kontak saya nitip pertanyaan begitu. Nitip pertanyaan, dan kami mencoba untuk mensoundingkan ke Pak Iman, barangkali nanti bisa dibahas dikit-dikit begitu, disinggung dikit-dikit supaya semuanya bisa dapat informasinya begitu ya. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Apabila ada yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu, saya mengucapkan mohon maaf sekali lagi, dan saya ucapkan selamat datang kepada kelas kami, sudah berkenan hadir di sini, sudah join, dan mudah-mudahan ini semua memberikan pencerahan baru, insight baru bagi usaha ataupun bagi pencerahan ya bagi Bapak Ibu yang memberikan decision maker tadi yang saya bilang seperti itu. Baik, saya pikir itu saya berikan kepada Pak Iman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
malam untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian. Malam ini kita kumpul di berbagai tempat melalui Zoom. Terima kasih kepada Zoom yang telah setia memberikan fasilitas kepada kita, walaupun minta dibayar sedikit juga. Baik ya, topik kita adalah proposal startup. Sepanjang saya menyampaikan presentasi, ini kalau ada teman-teman yang punya terbesit pertanyaan, langsung ditulis saja di chat box atau di chat room, supaya nanti bisa dimonitor oleh Kak Firman dan nanti saya bisa diinterupsi untuk dialog, bertanya jawab. Baik, topik kita nanti akan menjadi seperti ini. Sebagaimana di flyer yang sudah kita sampaikan, kita bicara model bisnis, data historis, faktor risiko, kapitalisasi, kebijakan dividen, dilusi, kompensasi founder, corporate life cycle, studi kasus proposal Tesla. Ini nanti agak berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Ini hampir full kita nanti adalah studi kasus. Jadi poin-poin ini tidak kita bahas dalam bentuk konsep tersendiri, tapi kita langsung sebagai masyarakat langsung studi kasus, sehingga poin-poin ini kita bicarakan dalam konteks kasus. Nah, kasusnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan adalah tentang Tesla. Nah, kalau kita bicara tentang proposal, sebelum kita bicara Tesla ya, maka kita harus paham dulu tentang yang namanya corporate life cycle. Ini siklus hidupnya perusahaan. Ini identifikasi kami di Ascent Consulting, paling tidak ada 8 stage atau 8 tahap sebuah perusahaan itu, mulai dari berdiri. Nah, biasanya setelah berdiri itu selalu akan dirasakan itu sebuah kerugian gitu ya, perusahaan rugi, pendapatannya sedikit atau bahkan nggak punya pendapatan, sementara beban sudah harus dibayar gaji dan sebagainya. Tapi nanti perusahaan akan tumbuh, lama-lama akan mencapai break-even point, nanti akan suatu saat akan laba, begitu laba, ini ada persimpangan jalan. Ada founder yang bervisi pendek, ya sekedar mencari uang, walaupun mencari uang itu juga baik juga. Ya, untuk apa misalnya uangnya? Untuk rumah, untuk sekolahkan anak, untuk pergi haji, untuk bangun masjid, ya bagus, positif. Tapi itu kalau laba langsung dinikmati seperti itu, maka perusahaan tidak akan bisa menapak menuju tahap selanjutnya, yaitu nomor 5 sampai nomor 8 ini. Nah, kalau menuju nomor 5 sampai nomor 8, laba tadi harus tidak lanjuti dengan riset. Tapi risetnya bukan riset di laboratorium, di perusahaan itu, untuk menemukan yang namanya revenue and profit driver. Apa itu? Revenue and profit driver adalah aset yang bila dibeli oleh perusahaan atau dimiliki oleh perusahaan, maka langsung akan menambahkan revenue, omset, dan profit atau laba. Jadi kalau misalnya ini bentuknya katakanlah gerai kopi gitu, gerai kopi modern misalnya, Starbucks gitu, atau Excelsior, maka revenue profit driver adalah bangun gerai. Tapi ada syaratnya, bangun gerai yang sudah terbukti laba. Jadi dia sudah menemukan rumusnya, bagaimana membangun gerai yang laba. Nah, menemukan rumus itu adalah proses dari laba gerai pertama, bikin gerai kedua mungkin masih nggak langsung laba, diperbaiki sampai akhirnya laba, bikin gerai ketiga, keempat, sampai ketemu rumusnya. Oh, rumusnya itu begini, standar sudah. Di mana-mana bikin ya kayak begitu. Nah, ketika seperti itu, dan tingkat kegagalan sudah sangat rendah. Starbucks tingkat kegagalannya sekitar 1,9% dari total gerai. Gerai yang ditutup dari total gerai tiap tahunnya, itu 1,9%. Berarti ini sudah terbukti. Nah, kalau sudah terbukti, dia tinggal scale up. Apa itu scale up? Dia investasi untuk menambah tadi aset RPD tadi dengan kecepatan yang tinggi. Setinggi apa? Paling tidak itu di atas 5 kali laba. Jadi misalnya labanya 100, bikin gerainya di atas 500, 550, bahkan 600, 700, 900, dan seterusnya. Nah, scale up ini bisa dua, bisa bikin sendiri, gerai bikin sendiri, atau anorganik, mengakuisisi gerai pihak lain, perusahaan lain. Nah, nanti kalau ini dilakukan terus-menerus, scale up ini akan terbentuk sistem manajemen, terus-menerus dilakukan lagi, akan menjadi fully corporatized company, atau fully public company. Cirinya apa? Tanpa penguasa pengendali. Jadi, karena terus-menerus memberikan saham ini, scale up-nya terus-menerus memberikan saham,
bisa 5 kali laba tadi karena terus menerbitkan saham. Kalau nggak menerbitkan saham nggak bisa, ya paling 2 kali laba kalau nggak menerbitkan saham. Itu dari utang. Kalau mau 5 kali laba terlebih ya nggak ada cara lain kecuali menerbitkan saham. Nah, maka kemudian akan tidak ada pemegang kendali. Ketika perusahaan sudah tidak ada saham mengendali, maka dia menjadi full dikelola dengan sistem. Nggak ada lagi raja yang bisa mengintervensi sesukanya. Nah, ini siklus perusahaan. Nah, perusahaan gede semua, Toyota, Boeing, mau Airbus, Unilever, P&G, adalah perusahaan yang sudah tanpa pemegang kendali. Bisa kita cek nanti. Baik, kita mulai dengan Tesla. Tesla ini yang ada di layar ini adalah mobil Tesla pertama. Tesla Roadster, diluncurkan tahun 2009. Ini adalah mobil listrik yang benar-benar lahir dari perusahaan mobil listrik, dan perusahaan itu tidak menjual apapun kecuali menjual mobil listrik. Jadi ini memang Tesla ini suatu konsep baru. Barangkali adalah mengulang. Kalau dulu sebelum ada mobil itu transportasi itu kuda, maka akan ada peternakan kuda yang menjual kudanya. Kemudian begitu diketemukan mesin pembakaran internal ini, internal combustion, maka kemudian juragan-juragan kuda itu mundur, diganti juragan-juragan mobil. Siapa itu? Ford. Kemudian ada General Motor, ada VW di Eropa, kemudian ada Toyota di Jepang, ada Hyundai di Korea. Nah, itu kemudian membangun sebuah industri yang sekarang kita kenal dengan sangat luas. Tapi namanya dunia harus berubah karena tidak mau polusi, juga tuntutan untuk lebih modern terkait dengan IT. Maka kemudian ada tuntutan untuk masuk ke mobil listrik. Tapi di antara pemain-pemain mobil pembakaran dalam atau internal combustion engine itu belum ada yang dengan tegas masuk ke bisnis mobil listrik. Dan Toyota lah yang pertama dan hingga kini satu-satunya perusahaan yang memproklamirkan diri sebagai perusahaan mobil listrik dan hanya menjual mobil listrik, tidak menjual mobil yang tidak listrik. Ini masuk pertama kali ke pasar itu dengan konsep yang bagus. Ini mobil kelas atas. Ini kan bisa convertible. Ini buat penampilan kalau sedang ditutup, ini kalau tidak ditutup. Kelas-kelas mahal. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk masuk ke pasar. Walaupun bisa dikatakan ini perusahaan manin sore yang bergerak di sektor permobilan dan elektrik lagi. Nah, tapi ini memang luar biasa. Coba kita perhatikan dari kacamata nilai perusahaan atau kapitalisasi pasarnya. Tahun 2010 dia pertama kali melantai di lantai bursa. 2009 itu keluar Roadster, setahun kemudian 2010 masuk ke lantai bursa. Nah, itu ketika itu nilai kapitalisasi pasarnya 3,56 miliar USD, berarti sekitar 40-an triliun. Sekarang ini, hari ini, itu adalah 273,7 miliar USD, atau naik 77 kali lipat dalam 10 tahun. Kalau kita hitung sederhana, berarti setahun itu 7 kali lipat, 7,7 kali lipat. Ini alias 770%. Nggak ada investasi yang lebih dari itu. Investasi apapun. Ini menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan Tesla ini disambut oleh pasar dengan sangat baik. Nah, kita nanti tidak akan bicara yang ini, yang panjang ini. Kita bicara di detail ini. Dia menawarkan pertama kali pada investor secara terbuka melalui IPO. Jadi, proposal itu bisa ditawarkan kepada investor melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur private placement, jadi investor secara langsung tidak melalui lantai bursa, berarti satu
Halo, sepertinya kok putus sih. Bentar ini Pak Imannya putus. Bentar Pak ya. Nggak bisa dengar ya? Maaf tadi, nggak tahu saya tiba-tiba disconnect tadi. Nggak tahu kenapa. Halo Pak Iman. Internet. Nggak masuk ya? Ya, nggak ada. Tadi tiba-tiba disconnect. Jadi reconnect sendiri. Enggak dilanjut. Jadi kita akan bicara nanti pada saat Tesla itu menerbitkan saham pertama kali. Jadi saya sampaikan bahwa proposal itu bisa dilakukan dengan menawarkan kesempatan pada investor melalui proposal, bisa dilakukan dengan dua metode. Bisa melalui lantai bursa, bisa di luar lantai bursa, tergantung kondisi. Nah, tahun 2010 itu Tesla menawarkan ke lantai bursa. Yang kita bahas nanti adalah proposal Tesla ketika 2010 menawarkan ke lantai bursa. Nah, tapi sebelum kita menuju proposalnya, ini gambarannya. Tahun 2015 Slide-nya Pak Iman. Slide-nya belum muncul Pak. Belum muncul. Saya harus ulang ini. Bentar. Sudah muncul? Sudah. Oke. Masih proses Pak. Ya. Ya, sudah. Ada gangguan. Baik ya. Jadi kita akan lihat dulu Tesla ini, kita lihat ya, sampai tahun 2015 yang ada di angka ini, dia masih akan rugi. Tahun 2016 juga rugi. Total ruginya dari operasi ini 717, terus masih, tapi ruginya menurun dari 2015, 2016, 2017 itu sudah menurun secara operasional, tapi ada faktor-faktor lain ini naik turun nih, 889, 675, 1962, 976, 862, tapi ini ada faktor-faktor lain, operasinya ini cenderung turun, walaupun ini sempat naik juga. Nah, tapi intinya adalah bahwa Tesla ini mengalami kondisi yang sampai sekarang pun masih rugi. Nah, baru ini di laporan kuartal kedua tahun 2020 ini Tesla mencatatkan laba. Jadi dia sudah puasa, dia berdiri tahun 2005. Jadi ini sudah, kalau 2005 ini berarti sekarang ini sudah berapa itu? 15 tahun. 12 tahun, bukan 2005, 2003 dia, 2003, 17 tahun ya, 16 tahun, kalau berapa itu, 2017 tahun ya, 2017 tahun, sudah 17 tahun, dan itu masih rugi. Nah, ini menarik, kok bisa dia menawarkan Putus lagi. Caiman putus lagi. baru kali ini putus-putus. Selama ini kita pakai nggak pernah, baru ini putus-putus. Kayaknya ini mungkin si Zoom ini overload kali ya. Ini berarti slide saya nggak muncul lagi nih. Bentar, saya nggak muncul Caiman. Sama 5 menit sebelumnya tadi kita nggak dengar lagi suaranya Caiman. Ya Allah. Ya. Diulang aja Pak, coba. Ya. Yang kan aja. Mudah-mudahan ya. Mungkin jaringan di daerah situ mungkin Pak yang gangguan. Internetnya nggak ada masalah, internetnya. Ini Zoom-nya ini. Internetnya bagus. Internetnya stabil.
Nah, Zoom-nya ya, nggak tahu kenapa ini. Zoom-nya udah laba, Caiman. Jadi dia nggak mikirin lagi customer. Baru aja laba dia. Nanti kalau gini-gini bisa pindah ke lain hati nanti orang-orang ini. Kita Iya. juga bikin. Ya, saya connect ulang dengan slide saya. Jadi Tesla ini luar biasa. Sudah sekian tahun dia selalu bukan memetik untung, tapi memetik rugi. Tapi sungguh demikian tidak pernah kendor semangatnya. Tidak pernah kendor semangatnya. Kita lihat secara finansial itu super parah karena ekuitasnya itu negatif, jadi defisit dia. Jadi utangnya besar daripada asetnya, itu kondisinya. Tapi investor dalam kondisi begitu tetap aja menanggapnya sangat bagus. Nah, itu yang menarik. Ini kondisi pemegang sahamnya Tesla pada saat ini. Ini semua adalah investor-investor, perusahaan-perusahaan investasi besar ya. Yang paling gede ada masih Elon Musk itu masih 18%, kemudian yang lain-lain itu kecil-kecil, 5%, 6%, dan cuma 1%. BlackRock misalnya, itu cuma 1,96. Fidelity, padahal BlackRock perusahaan investasi terbesar. Kemudian Fidelity itu hanya 2%. Dan memang begitu cenderungnya kalau perusahaan investasi besar. Oke, mari kita lihat proposal Tesla. Jadi nanti saya menyampaikan proposal. Topik-topik tadi kita bahas dalam konteks proposal. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung baik lewat chat room maupun melalui langsung. Nah, ini konsep bisnisnya ini, tentang konsep bisnisnya. Kata Tesla, ini saya ambil langsung dari proposalnya, nggak saya terjemahkan juga. Kalau terjemahkan khawatir tidak pas. Kata Tesla, we design, manufacture, and sell high performance fully electric vehicles and advanced electric vehicle powertrain komponen. Jadi dua bisnis Tesla itu konsep. Yang pertama dia adalah menjual mobil listrik, full listrik. Karena kenapa kok full listrik? Karena ada beberapa perusahaan mobil sebelumnya atau mobil yang sudah settle itu kayak Toyota itu dia maksudnya tidak full elektrik, tapi dia hybrid. Jadi ada elektriknya, tapi juga ada masih ada bensinnya. Mungkin dia takut kalau kayak di negara-negara yang infrastruktur listriknya nggak bagus itu nanti tengah jalan mati nggak bisa jalan. Nah, tapi Tesla tidak mau peduli. Dia hanya mau jual yang full listrik. Yang kedua, dia menjual vehicle powertrain komponen. Jadi mobil itu, kebetulan sekolah saya dulu teknik mesin, mobil itu bisa dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama adalah powertrain, yaitu yang terkait dengan bisa bergeraknya mobil. Yang kedua yang non-powertrain, ya misalnya spionnya, atau apa misalnya lampunya, atau joknya, nah gitu. Atau fasilitas lain. Nah kalau powertrain yang bisa bikin gerak, ya mesinnya, rodanya, setirnya, remnya, itu yang komponen utamanya. Nah, Tesla juga menjual powertrainnya. Dan dia menyatakan bahwa we have intentionally departed from the traditional automotive industry model by both exclusively focusing on electric powertrain technology. Dia sudah meninggalkan model bisnis mobil lama dengan masuk pada sektor mobil yang full elektrik. Dan ini juga berbeda dengan konsepnya perusahaan mobil lama, pemain incumbent atau petahana. Itu adalah bahwa Tesla itu memiliki jaringan distribusi dan penjualan sendiri. Jadi kalau misalnya Toyota itu yang jualan mobilnya itu kan bisa dealer-dealer, dan memang kebanyakan dijual oleh dealer-dealer yang itu bukan Toyota sendiri. Nah kalau si Tesla ini beda, dia memproklamirkan sejak pertama kali menjual sendiri. Nah ini gaya IT banget karena sekarang penjualan bisa lewat anak muda ini beli mobil pun cukup lewat internet, jadi nggak perlu kayak, walaupun dia tetap punya kayak toko-toko gitu, toko-toko fisik tetap ada. Kemudian dia menyatakan bahwa we are the first and currently only company to commercially produce
federally compliant highway capable electric vehicle. Tesla Roadster. Nah, ini yang tadi gambarnya saya depan. Jadi dia adalah partai mobil pertama kali mendapatkan izin atau mendapatkan pernyataan lisensi dari pemerintah federal tentang Amerika untuk bisa jalan di jalan tol yang berupa mobil listrik, yang sebelumnya nggak ada mobil listrik yang diizinkan untuk masuk jalan tol. Nah, dan Tesla ini PD melalui proposal mengatakan bahwa which combines a market-leading range in single charge with attractive design, driving performance, and zero tailpipe emission. Dia ini nggak main-main, ini bukan sekedar mobil mainan kayak mobil mainannya anak-anak listrik itu, tapi ini mobil yang dari secara teknologi baterainya itu bagus, bisa jalan cukup sekali cas, bisa sekian ratus kilometer, bisa 300 kilometer, jadi tidak kalah dengan mobil bensin. Bensin sekali ngisi 400-500, ini 300 sekian, hampir 400 juga. Jadi mirip-mirip bensin. Kemudian desainnya bagus, jadi kalau kita perhatikan nggak kalah ini desain Roadster ini dengan mobil-mobil yang dijual oleh para petahana industri mobil, nggak kalah. Ya, kalau saya kalau orang hobi mobil ya langsung beli. Nah, kemudian dia juga tidak main-main dengan kinerja, dengan performance, nggak main-main. Dan yang lebih penting lagi, dia adalah zero tailpipe emission, nggak ada emisi sama sekali. Ya jelas saja listrik. Paling emisinya apa, kentutnya supirnya, kentutnya penumpangnya. Jadi ini benar-benar dia pede bahwa ini baru. Nah, inilah yang sering di kelas-kelas atau dalam tulisan-tulisan saya menyampaikan, saya sering menyampaikan bahwa yang namanya startup itu mestinya adalah berbisnis dengan konsep yang memang sama sekali baru. Karena kalau baru, cirinya yang tidak baru itu apa? Tidak baru itu ada pesaing. Kalau ada pesaingnya, ya si investor nggak mau masuk ke kamu kemarin sore, mending saya masukkan ke pesaingmu saja. Misalnya mau bikin industri mobil kayak Toyota yang internal combustion engine gitu ya, ya daripada dimasukkan ke perusahaan yang baru nggak jelas kapan labanya, masukkan aja ke Toyota, ke VW, ke Hyundai, sudah laba dan membuktikan labanya bertahun-tahun. Nah, maka tapi kalau baru kayak Tesla ini kan sama sekali baru, mobil listrik, full listrik belum pernah ada di muka bumi ini perusahaan kayak Tesla itu. Nah, maka investor berbondong-bondong. Dan ini memang ingat bahwa perusahaan investasi itu juga kayak perusahaan yang lainnya, dia pasti punya sales yang kerjanya apa? Cari klien, cari investi. Nah, tinggal para pelaku ini loh produkku, si Elon Musk ini loh produkku. Nah, dengan proposal ini. Nah, ini powertrain-nya Tesla yang berbeda sama sekali dengan powertrain-nya mobil-mobil bahan bakar minyak. Yang paling kelihatan ini baterai semua ditaruh di bawah. Dan ini menunjukkan bahwa ini tidak sekedar mobil berbahan bakar minyak ditempeli motor listrik, bukan gitu. Ini desainnya sejak awal memang. Ini berarti sudah didesain kalau dalam kacamata orang engineering, orang mesin ini. Ini center of gravity-nya sudah ditaruh di bawah karena ini paling berat ini baterainya. Sehingga ini benar-benar konsep baru, bukan sekedar nempelin. Kalau kata teman-teman engineering, kalau hybrid itu kan cuma nempelin aja mobil biasa ditempeli mobil listrik, mesin listrik. Atau kadang-kadang mobil biasa mesinnya diambil ganti motor listrik. Nah, baterainya taruh mana? Nah, nggak bisa kayak begini, nggak bisa sekali cas bisa 4 jam, nggak bisa begitu. Tapi ini karena memang didesain untuk mobil listrik, maka ini jadi baterainya besar sekali. Nah, 4 poin ini yang merupakan keunggulan dari powertrain-nya Tesla itu, yaitu battery pack-nya kayak begini, gedenya begini, kemudian power electric module, kemudian ada high efficiency motornya sangat efisiensinya tinggi, kemudian extensive control software. 4 poin ini yang diunggulkan oleh Tesla sebagai powertrain-nya. Nah, nanti tinggal ditumpangi yang bisa mobil itu bisa nyaman bagi penumpang. Tapi intinya dengan ini sudah bisa gerak gitu mobil itu, sudah bisa hidup, sudah bisa
jalan. Kemudian ini masih di introduction-nya, ini telah kelanjutan dari pengenalan overview-nya si Tesla, bahwa introducing the Tesla Roadster required us to develop a proprietary electric powertrain that incorporates full K components. Jadi ini benar-benar ibaratnya kalau kayak Ford dulu 100 tahun yang lalu, seabad yang lalu lebih, itu bikin mobil bahan bakar minyak pertama kali. Mobil pembakaran internal pertama kali. Nah, ini diulang kembali oleh Elon Musk dengan menggunakan listrik. Kemudian dia mengatakan bahwa dia menjual advanced battery pack, kemudian power electronic module, high efficiency motor, and extensive control software in that system. We believe our core intellectual property contained within our electric powertrain will form a foundation for our planned future vehicles. Jadi dia yakin betul, ini jantungnya bisnis kami yang akan datang itu. Since our teams combines the innovation and speed to market characteristic of Silicon Valley from with experience of leading automotive companies. Jadi timnya itu ada dua. Yang pertama anak-anak yang biasa main di Silicon Valley, ya, anak-anak IT, anak muda IT. Yang kedua adalah mereka-mereka yang sudah berpengalaman di dunia otomotif, mungkin nyomot dari General Motor, mungkin nyomot dari Toyota juga, dari mana-mana, nyomot dari VW Group atau dari Hyundai. Itu keahliannya Tesla, cari orang-orang pertama di otomotif. Karena dia punya dua itu, dia mengatakan bahwa we believe that we will be able to rapidly and cost effectively introduce additional vehicle. Jadi yakin dia akan lebih cepat ke pasar. Ya walaupun canggih, tapi kalau nyampe ke pasaran lambat nanti kedahuluan orang lain. Ya, maka dia tercepat masuk ke pasar ini. Nah, seperti ini ketika proposal ini ditulis itu kan sudah ada Roadster, tapi dia sudah dalam proses untuk meluncurkan sedan model S. Nah, dia mengatakan bahwa kami akan cepat ke pasar, termasuk sedan model S. Mari kita lanjutkan. We operate in fundamentally different manner and structure than traditional automotive manufacturer to pursue what we believe is a historical opportunity. Jadi, sebagaimana juga saya di berbagai tulisan dan kelas sering menyampaikan bahwa perusahaan yang melakukan proses korporatisasi itu akan menjadi penanda sejarah. Dan penanda sejarah itu artinya apa? Dia kerjanya adalah mengisi peluang sejarah, kesempatan historis. Nah, Tesla ini menjadi itu. Kami adalah perusahaan yang yakin akan sukses menjadi pengisi sejarah baru di dunia transportasi. Semula pakai bahan bakar fosil, nanti tidak ada lagi bahan bakar fosil dan listrik. Nah, begitu listrik, makannya tidak hanya fosil, apa saja bisa dimakan. Apa misalnya pembangkit listriknya bisa nuklir masuk ke mobil, bisa biomass, ya kayu sisa dan sebagainya masuk ke mobil juga, tapi melalui listrik. Bisa juga batu bara, persediaan batu bara masih banyak masuk. Bahkan energi yang sifatnya terbarukan, misalnya, atau yang api, listrik yang diperoleh dari matahari juga bisa, listrik yang diperoleh dari pasang surut laut juga bisa, gelombang laut, apa saja bisa menjadi bahan bakarnya Tesla melalui listrik. Produksi. Jadi nanti ini sebenarnya konsepnya adalah bahwa ini inline dengan dunia modern. Dunia modern itu makin spesifik orang. Nah, katakanlah misalnya ini ngomong menghasilkan energi. Ya jangan mobil suruh menghasilkan energi, mobil itu konsumsi energi saja. Siapa yang menghasilkan energi? Ya pembangkit listrik. Nah, itu kerjaannya PLN Amerika, atau memang perusahaan energi, dia beli minyak, atau beli batu bara, atau beli biomass, atau pasang alat penangkap cahaya matahari, menghasilkan energi, dijual kepada rumah-rumah masukkan ke Tesla. Nah, ini Tesla ini, bukan berarti Tesla itu terus sama sekali nggak ada pencemaran, ya ada pencemaran jauh di sana, di Python ada pencemaran, nggak di sini. Nah, kecuali nanti si Pythonnya
Kemudian berpikir juga tidak ada pencemaran juga. Nah, itu yang bukan pekerjaan Tesla. Tapi kata Tesla, kami konsisten bahwa kami tidak akan membuat pencemaran. Nah, tapi dia mengatakan bahwa kami ini akan membuat mobil listrik menjadi komersial, tetapi kami tidak mau berkompromi dengan range, yaitu sekali cas berapa kilometer, kemudian performance, kinerja. Jadi kalau dipancal itu gasnya ya lincah, tidak main-main itu. Ya kayak mobilnya BMW yang kelas atas itu kenceng, akselerasinya bagus, dan styling, modelnya tidak ketinggalan zaman juga, ini model yang terbaik. Nah, kemudian dia juga menegaskan kembali, we sell and service them through our own sales and service network. Tidak melalui dealer. Jadi ini yang baru, yang tidak sama. Jadi memang perusahaan yang benar-benar baru. This is different from the incumbent automobile companies in the United States who typically franchise their sales and service. Biasanya manufaktur atau produsen mobil itu menggunakan pihak lain melalui lisensi atau sejenis waralaba tentang penjualannya. Nah, sehingga ini, kata Tesla, ini dijual sebagai, kalau ada feedback dari customer langsung pada kami, nggak perlu pihak lain. Nah, ini senada dengan konsep dunia IT yang makin mendekatkan antara B2C, jadi langsung B2C, bukan B2B. B2B-nya sudah nggak ada perantara akan tewas semua diganti B2C. Nah, ini memang IT banget, Silicon Valley banget. We believe our approach will enable us to operate more cost effectively. Jadi yakin, walaupun masih rugi terus, tapi ini cara yang paling efektif, provide a better experience for our customer and incorporate customer feedback more quickly. Jadi feedbacknya into our product development and manufacturing process. We are continuing to expand our distribution network globally, and currently we operate a total of 10 Tesla stores in North America and Europe. Jadi dia memang punya konsep anak muda banget lah, kekinian banget, modern banget, IT banget, atau bahkan mungkin medsos banget itu kasnya anak muda sekarang. Jadi ini memang benar-benar. Nah, oleh karena itu maka ini mendapat dukungan yang luar biasa. Ini masih overview ya, ini belum ngomong teknis-teknis ini. Saya sampaikan kepada teman-teman yang nyusun proposal. Ini ternyata kalau kita belajar dari Tesla, konsep di depan ini kayak kalau buku itu kata pengantarnya atau mungkin pendahuluan. Ini belum ngomong isi, baru kata pengantar atau pendahuluan itu sudah menunjukkan apa sejatinya perusahaan ini. Belum muncul. Tadi gambar tadi saya ambil dari pihak lain. Aslinya di overview-nya nggak menunjukkan gambar, dia kata-kata aja. Tapi memang kata-katanya coba kita dengar, kita baca tadi, kita dengar tadi, luar biasa. Coba ini contohnya. The Tesla Roadster, our first vehicle, showcase our technology and illustrate our leadership in electric vehicle innovation. Jadi nggak main-main. Roadster itu merupakan etalase teknologi bagi Tesla. Roadster itu. Dan menggambarkan kepemimpinan atau kekuatan Tesla di inovasi kendaraan elektronik. Diperkenalkan tahun 2008. Tesla Roadster dapat mencapai percepatan 60 mil dalam waktu 3,9 detik. 60 mil itu kalau dalam kilometer berarti sekitar 90 km per jam atau mungkin hampir 100 ya. Dalam waktu 3,9 detik melesat itu, wush, gitu. Tidak seperti bayangannya mobil listrik yang susah. Ini wush, pancal gasnya wush, hampir 100 km per jam dalam waktu 3,9 detik. Tapi tadi diulang kembali, tapi tanpa gas. Jadi biasanya kalau mobil pembakaran dalam kalau kencang itu kan dipancal gasnya, kalau drag race itu kan emisinya luar biasa. Nah ini enggak, dikencang tapi nggak ada emisi. Kemudian the Tesla Roadster has a battery pack capable of storing approximately 30 kWh. Ini dia menyampaikan bahwa ini adalah kurang lebih 2 kali lipat dari seluruh kendaraan listrik yang ada di pasar, yang sudah ada oleh manufaktur lain, oleh pabrik lain.
Dan range-nya 236, belum seperti bensin. Tapi sudah tidak ragu-ragu lah. Jarang orang sehari berjalan di atas 236 km. Sorry, 236 miles ini berarti hampir 400 km juga. Hampir 400 km, jadi hampir sama dengan bensin. Ya, nggak beda dengan bensin sekali isi. Ini sekali isi sama kurang lebih dengan bensin sekali isi. Dan ini bukan klaimnya Tesla, tapi sudah diuji oleh United States Environmental Protection Agency, EPA, atau Kementerian Lingkungan Hidupnya Amerika. Dan ini diuji bukan hanya di kota, tapi juga di jalan tol. Dan ini luar biasa karena kemudian tes Roadster ini diperbaiki. Versi berikutnya ini sudah 313 mile. Berarti ya ini sudah ya nggak beda dengan mobil bensin. Jadi orang sekarang kurang lagi untuk pakai Tesla. Dan ikut rally di Australia, dan kalau kita baca juga penghargaan terhadap Tesla luar biasa. Dan sampai dengan proposal ini, mobil Tesla itu sudah berjalan total ya, sudah 3 juta miles di seluruh dunia ketika proposal ini. Jadi ini promosi yang luar biasa melalui kata-katanya. Desember 31 Desember 2009 dia sudah menjual 937 Tesla Roadster kepada customer di 18 negara. Ini kasnya Amerika ini, kasnya Amerika. Jadi visi globalnya itu menguasai dunia itu memang kuat sekali. Beda kalau Indonesia ini rasa nyaman, jadi kita suka jago kandang. Kalau Amerika ini baru anak kemarin sore di dunia mobil otomotif, tapi sudah menjual di 937 di 18 negara. Juli 2009 tidak sampai 1 tahun setelah diperkenalkan Tesla Roadster di pasar, dia memperkenalkan Tesla Roadster 2. Ini yang merupakan perbaikan. We improve electric powertrain. Jadi powertrainnya hasilnya diperbaiki lagi. And interior styling, interiornya juga lebih bagus. Kemudian lower production cost, lebih murah secara produksi. The same time we introduce the Roadster Sport, memperkenalkan Roadster Sport juga, which accelerates from 0 to 60 miles dengan 3,7. Kalau tadi 3, berapa nih? 3,9 tadi. Ini menjadi lebih bagus lagi dari 3,7. Kemudian dia juga we delivered our first right-hand drive version of the Tesla Roadster in January 2010. Jadi nggak lama karena dia visinya menguasai dunia ya. Biasanya kalau di Amerika itu kan setir kiri, dia juga menjual setir kanan dalam waktu yang tidak terlalu lama. We believe further demonstrate our ability to rapidly launch new. Ini promosinya, overview-nya di proposal Tesla. Masih overview ya, masih benar. We intend to continue to develop our electric powertrain technology and introduce additional vehicle such as planned Model 5, Model S sedan. Jadi dia layaknya kayak kalau kita belajar sejarah Toyota itu risetnya juga luar biasa di internal combustion engine, di mobil berbasis pembakaran dalam. Tesla ini risetnya luar biasa di listrik. Maka tidak lama setelah Roadster dengan rencana 4 pintu, 5 penumpang. Jadi dan premium menawarkan exceptional performance, functionally and attractively styling with zero tailpipe emission at a compelling cost of ownership, dengan harga yang menarik untuk membelinya. We are designed the Model S include a third row with 2 rear facing seat. Nah, jadi bangkunya 2 baris yang dilengkapi dengan fitur untuk anak-anak, allowing us to offer a 7-passenger sedan. Nah, nanti sedan ini untuk anak-anak di belakang bisa dipakai untuk anak bangku belakangnya, sehingga bisa cukup untuk 7. Jadi ini sedan yang lebih besar. Mungkin ini juga modifikasi dia. Dan
Desember 31 2009 dia telah menerima 2.000 customer reservation, jadi pesanan, dan dengan sudah bayar gitu. Bayarnya 5.000 USD. Jadi luar biasa, sudah customer sudah bayar 2.000. Dan ini menunjukkan bagaimana, jadi kalau sampai di sini bagi teman-teman startup ya, yang mau membuat proposal atau yang calon founder perusahaan, kalau kita belajar di Tesla ini memang ini luar biasa. Bisnisnya baru. Coba kita lihat ini, misalnya model S mau ditawarkan 49 atau 50.000 lah USD. Berarti sekitar berapa ini? 650 juta. Dia nggak main-main. Ini mobil mahal. Mobil mahal. Dan dia langsung mendefinisikan pesaing kita adalah mobil bensin. Jadi orang suruh milih mau mobil bensin atau mobil listrik. Nah, anak-anak muda lebih suka mobil listrik. Yang panjang ini. Ini masih tentang model S. Ya. Model S battery pack is also being designed with the capability of being rapidly swapped out at specialized commercial battery pack exchange facilities that we anticipate may be available in the future. Jadi dia konsepnya sudah ini. Baterainya itu kayak baterainya handphone yang bisa kalau ganti ya ganti aja, cabut ganti. Karena nanti dia membayangkan mengantisipasi suatu saat nanti akan ada fasilitas atau servis-servis. Kalau sekarang servis mobil kan perbaiki karburator, perbaiki perbaiki steeringnya dan macam-macam kayak gitu. Nah, nanti akan ada bengkel-bengkel khusus ganti baterai, itu bayangan dia. Dia sudah mengantisipasi. Dan kalau ada bengkel kayak gitu ya sudah datang langsung ganti baterai selesai. Nah itu memang ini terusin lagi tentang model ini. We are designing the model S to have an adaptable platform architecture and common electric powertrain in order to allow us to efficiently create other electric. Nah ini yang menarik. Bahwa model S ini sebagai model mobil keduanya yang sedang dipropos. Masa dipropos apa? Ini justru dia bikin proposal ini supaya dapat duit untuk bikin model S. Nah, model S-nya menjadi penekanan ini. Apa sih model S itu? Nah, model S itu kayak begini, harganya sekitar 50.000 USD. Kemudian bisa didesain untuk bisa mengangkut 7 kursi, yang 2 itu anak-anak di belakang. Kemudian powertrain-nya didesain untuk supaya bisa dipakai untuk yang lain. Jadi mungkin dia akan suatu saat akan melaunching sport utility vehicle atau commercial van or coupe. Jadi dia sudah siap. Jadi ini di powertrain-nya ini untuk apa? Untuk supaya reduce development time. Ini penting. Karena kalau kita perhatikan, Toyota itu misalnya mobil, dia ketika masuk ke mobil sedan mewah itu, untuk prototyping-nya saja itu 250 lebih mobil dipakai bikin prototype. Jadi bikin kurang baik, sampai lebih dari 250. Nah, ini Tesla inginnya mempercepat, tapi tanpa berkompromi dengan kualitas. Our long-term goal is to offer consumer with full range of electronic vehicles, including product line at a lower price point than the planned model. Jadi nanti kayak bukannya satu. Yang namanya perusahaan mobil ya nggak boleh hanya satu. Jadi kalau kita bicara aset gitu ya, Toyota asetnya 5.000 triliun, nah, Tesla itu sekitar 500. Berarti nanti sekarang ini asetnya kan sekitar 500 triliun kalau dalam rupiah. Itu Tesla punya 4 model. Nanti kalau mau jadi seperti Toyota kan 10 kali lipat. Berarti nanti kira-kira akan punya 40 model dengan variasinya. Nah ini cita-citanya Tesla. Jadi dia memang bangun perusahaan mobil, nggak main-main. Ya kayak perusahaan mobil pada umumnya, hanya berbeda powertrain saja. Nah, ini konsep ya. Jadi yang saya mau tekankan adalah bahwa bicara proposal itu sudah harus menarik orang sejak kata pengantarnya. Ini kata pengantarnya atau pendahulunya. Saya ini kan penulis buku. Saya biasanya kalau nulis buku, itu kata pengantar saya bikin yang terakhir. Jadi bukunya sudah selesai semua, baru kita
ngomong kata pengantar, sehingga orang itu membaca kata pengantar sudah terinspirasi, belum baca isinya. Karena biasanya orang baca buku itu dibaca pertama kali kata pengantar, pengantarnya mengalir, maka nanti belakang akan lanjut. Saya pernah mendapatkan beberapa kali feedback dari pembaca buku. Dulu masih zamannya buku, sekarang udah nggak zamannya buku. Saya terakhir nulis buku tahun 2012. Sekarang lebih banyak menulis elektronik. Nah itu ada komentar-komentar bahwa baca kata pengantar aja sudah terharu. Nah ini filosofi itu kita harus bawa ke proposal. Jadi calon investor itu baca overview-nya saja, baca kata pengantar aja sudah keren gitu, sudah keren, dan kemudian dia tertarik untuk menggunakan kesempatan investasi itu pada kali pertama. Nah sampai di sini silakan, ini kita bicara tentang konsep bisnis atau model bisnis yang harus dituangkan pertama kali pada overview-nya sebuah proposal. Sebelum kita ngomong teknis yang lain-lain, termasuk ngomong finansial. Silakan kalau ada pertanyaan Cak Firman, kayaknya tadi ada chatting-chatting, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya Arif Farudin dari Surabaya. Berarti ini kalau apa yang bisa saya simpulkan, nanti mungkin dikoreksi. Berarti Tesla ini memang betul-betul mengeksplorasi habis-habisan. Dia punya value yang buat dia berbeda, dieksploitasi habis-habisan. Kemudian dia juga menjanjikan kalau kemarin tentang valuasi dari kelas valuasi kemarin kan, salah satu pertimbangan kenapa intangible asset itu kan, itu adalah bagaimana posisi dia dalam bagaimana market share dan juga bagaimana bisnis dia itu dalam perkembangan bisnis yang akan datang begitu. Jadi kalau kita implementasikan dalam bisnis kita, berarti kan dalam kata pengantar tadi kan kita memang harus membuat review tentang bisnis kita itu kenapa kok betul-betul berbeda dan bermanfaat, dan kalau misalkan para calon investor itu mau invest ke kita itu gak bakalan rugi. Ngoten nggih. Mungkin kalau dalam bahasa sederhana bisa nggak diberikan sebuah contoh yang lebih aplikatif untuk bisnis-bisnis mungkin yang kita sehari-hari. Mungkin Pak Iman. Betul, Arif. Jadi memang Tesla eksplor habis-habisan sejak di overview, jadi pengantarnya itu tentang apa value bisnisnya, betul itu. Dan ini memang ciri khasnya startup. Startup itu kan merumusnya kan harus bisnis yang sama sekali baru. Atau kalau ngomong bicara corporate life cycle tadi, perusahaan itu kan berdiri itu ada dua kemungkinan. Ada tadi bisnis yang sama sekali baru, ada juga bisnis yang industri yang sudah existing. Jangan bikin resto, itu kan industri existing. Nah, saya sampaikan di beberapa kali yang lalu dan saya tulis juga bahwa kalau kita masuk ke bisnis yang startup, kita bisa yang baru ya, maka kita bisa menjual konsep saja dan investor mau. Nah, kayak Tesla ini konsep aja, sampai sekarang konsep. Nah, artinya belum mengharapkan laba si investor. Tapi kalau bisnis itu pada existing industry, restoran atau bagian laundry atau ya itu sudah ada saingnya. Maka nanti kemarin saya diberi proposal salah satu peserta kelas yang kemarin, nanti di belakang saya tampilkan. Ini contoh yang tidak industri baru. Contoh tidak di industri baru. Kalau tidak di industri baru itu, nah ini bagaimana kita memperlakukannya gitu. Nah, nanti kita diskusikan. Kalau ini Tesla, bahkan ketika dia meluncurkan proposal ini, pemerintah Amerika itu memang memberikan subsidi untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan emisi dan terkait dengan pencemaran. Ini dia sudah menerima duit dari pemerintah Amerika 465 juta. Ini berarti sekitar berapa itu? 50-an ini, 50-an miliar dia sudah terima dari pemerintah Amerika. Nah,
Artinya ini nggak main-main, nggak main-main. Nah, itu kan 1,5 juta, 1 juta itu udah mas 10 miliar, berarti 1 juta itu sama dengan 10 miliar, berarti ini 5 miliar. Ya untuk awal sebagai insentif pengembang teknologi, saya kira ya pemerintah manapun ya kayak begitu, Indonesia juga memberikan insentif. Tapi ini artinya bahwa pemerintah Amerika pun sudah sorry, ini setengah miliar itu berarti kalau 1 miliar itu 10 triliun, ini 5 triliun. Salah saya. Jadi saya kira itu juta. Ini setengah miliar, berarti sekitar kalau 1 miliar itu sama dengan 10 triliun, ini sekitar 5 triliun. Jadi pemerintah Amerika sudah gelontorkan duit setengah miliar kepada Tesla ketika Tesla ini menyampaikan proposal ini. Artinya Tesla itu menyampaikan bahwa ini loh, konsep kami ini sudah pemerintah aja mendukung, dalam konteks bukan mendukung karena apa-apa, karena mendukung memang tentang pencemaran. Nah, program ini, karena negara manapun kan mendukung program anti pencemaran. Dan dia juga mendapatkan ini, tax incentive dari California Alternative, dari pemerintah California, dari otoritas Alternative Energy and Advanced Transportation Financing Authority. Jadi ini dukungannya bukannya dari investor, dari pemerintah juga. Inilah, tadi saya sampaikan, we are incorporated in 2003 and began selling Tesla Roadster in 2008. As of December 31, 2009, we had 514 employees worldwide. Jadi pegawai ini dari 514 seluruh dunia, di luar biasa. Pertanyaan lagi, Cak Firman, mungkin ada yang di chat box. Ya, Pak. Ini monggo Pak Aziz mau ngobrol, silakan Pak Aziz. Supaya Pak Aziz. kita Pak Aziz. Pak Aziz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi Cak Iman sudah jelaskan itu adalah proposal tahap kedua, Cak Iman. Ya, karena apa? Karena bukan proposal riset. Jadi Roadster itu ada tahap risetnya dulu. Nah, tahap risetnya itu juga biayanya besar sekali. Nah, kebetulan Tesla ini sudah punya duit untuk risetnya itu, baik dari motornya, baik dari baterainya, dan bodinya sendiri itu mereka sudah riset awal, dan itu makan duit yang sangat besar gitu. Nah, kalau di teknologi ada teknologi readiness level. Jadi pada saat TRL 9 itu mereka buat proposal yang tadi disampaikan oleh Cak Iman. Nah, itu bisa. Nah, saya beri pengertian dulu, Cak Aziz ini adalah kayak Elon Musk, tapi dia di bidang kapal. Jadi kalau dia lebih tahu lah. Lanjut. Ya, ini yang sulit ya. Yang sulit itu adalah tahap yang riset tadi, yang dari TRL 0 sampai TRL 9. Jadi teknologi readiness level 0 sampai teknologi readiness level 9. Karena dari situlah itu riset itu butuh duitnya banyak. Ini sebenarnya saya kepingin masukan-masukan mengenai bagaimana kalau kita ini dari nol, ya, itu meyakinkan orang, ya, karena kita dari nol ya, jadi masih ide yang sangat luas gitu. Kalau ini kan sudah yang dipaparkan tadi itu sudah TRL 9, jadi TRL 9 itu terdefinisikan semua sudah, ya. Nah, kalau yang dari nol nih, kira-kira seperti apa trik-triknya gitu? Mohon masukan. Terima kasih. Jadi ini memang kemarin ketika kita mau merancang kelas ini, itu kita ada diskusi di internal kami biasanya. Ini kita ada dilema. Kalau kita itu mau masuk ke diskusi yang istilahnya Cak Aziz tadi TRL 0, itu datanya ada.
Dan kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih non-publik. Jika non-publik itu, kalaupun ada, datanya juga nggak boleh diekspos sembarangan. Gitu. Betul, nah, betul. Bisa disimpulkan secara sederhana bahwa ketika TRL 0 sampai kondisi ini kan memang Tesla ini proposal untuk lantai bursa sudah go public. Nah, kalau dari 0 sampai menjelang lantai bursa ini bicaranya dengan namanya venture kapitalis visi, dan kalau pakai Sequoia. Nah, jadi ini kalau kayak Sequoia ini memang dia penguji ide yang tidak butuh data-data finansial. Itu nggak butuh data finansial karena apa? Dia hanya mencari ide saja. Nanti kalau kamu idemu memang benar-benar baru, ceritakan kepada Sequoia, dan Sequoia memang setuju ini baru, kamu nanti aku ajari, gitu kata Sequoia. Aku itu duit nggak banyak, tapi kalau ngajari kamu untuk sampai mengantar kamu sampai idemu itu ditangkap oleh investment company yang memang punya duit, ya itu kami. Jadi kalau secara umum, kalau memang punya ide yang itu memang dianggap diyakini baru, tawarkan aja kepada Sequoia dan kawan-kawan. Tawarkan kepada venture capitalist. Jangan venture capitalist Indonesia. Kalau Indonesia ini kerjanya, saya dengar dari direkturnya Sarana Jatim Ventura sendiri. VC Indonesia itu mirip bank. Jadi namanya visi, tapi kerjanya tidak beda dengan bank. Jadi ngutangi. Tapi kalau visi Sequoia ini memang secara historis dia itu pengasuhnya semua ide-ide baru. Termasuk Google, Microsoft itu pengasuhnya dia. Dia hadir sejak tahun 70-an. Nah, maka kalau 0, ide yang sama sekali baru, ceritakan kepada mereka, bahkan masih di otak pun, karena mereka itu juga butuh itu. Mereka akan nyeleksi. Mereka ibaratnya kalau perusahaan itu ada salesnya lah ya. Setiap perusahaan pasti punya sales. Nah, tapi salesnya itu dia nggak nyari apa-apa, nyarinya ide. Nah, ini begitu bagus, ayo kamu ini. Tes karakternya orang ini bisa nggak di format gitu. Kalau bisa, ya dididik untuk jadi, kemudian dibantu untuk bikin proposal sampai dengan kayak begini. Ini betul, ini memang proposal yang bukan tahap pertama. Tapi secara umum kita bisa menangkap ilmunya Tesla, bahwa ya value-nya itu ditunjukkan di depan, jangan yang lain-lain. Nanti kita bandingkan dengan yang tidak di industri baru kayak apa. Oke. Ye, matur nuwun. Nanti kita discuss lagi. Iya, siap. Jadi ini angkanya ya, sudah mulai kelihatan ya. Angkanya dia punya 514 pegawai ketika itu. Sejak 2009 ini sudah menghasilkan ini duit 108 million, 108 juta, itu berarti sekitar hampir berapa itu? 1 triliun lebih, 1,3 triliun. Nah, tapi ruginya masih banyak. Jadi nanti ada laporan keuangannya tentang angka-angka ini. Tapi intinya bahwa memang uang itu bagi perubahan startup rugi pun nggak ada masalah. Yang penting itu memang itu adalah sesuatu yang benar-benar baru, sehingga investor itu senang. Nah, jadi poin pertamanya, tunjukkan value-nya apa, bandingkan dengan kondisi bisnis yang sekarang ini ada, pasar yang ada, tunjukkan itu apa kelebihan dengan pasar yang ada. Nah, yang poin keduanya adalah industri. Industri berarti kita mengenal tentang pesaing-pesaing. Ini penting. Kita perhatikan bagaimana Tesla menyampaikan industrinya di proposalnya.